Meski tengah diperadilankan, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang dijadikan tersangka, KPK terus menyidik kasus korupsi alat kesehatan. Sudah ada Priscila Dauhan dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Ya, Cila, siapa saja yang dijadwalkan untuk diperiksa dalam kasus ini? Iya, Dodi, benar sekali. Hari ini KPK menjadwalkan 2 orang saksi atas terdakwa mantan Menteri Kesehatan era Presiden SBY, yakni Siti Fadila Supari. Dan tadi juga KPK telah berhasil memeriksa anggota DPD RI, yakni Emilia Contessa, yang juga sekaligus musisi ini. Dan Emilia sendiri sudah diperiksa sekitar 5 jam lamanya oleh KPK. Dan ia keluar dari gedung KPK sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan Emilia mengaku ia ditanyai sekitar 13 pertanyaan. Dan ia juga mengaku bahwa memang ia tidak mengetahui sama sekali kaitan dirinya terhadap kasus Alkes ini. Dan dia pun juga mengaku bahwa memang DPD sebagai wakil daerah juga tidak memiliki kewenangan untuk mengurus kasus tersebut. Dan dia pun juga mengaku bahwa memang dirinya tidak berkaitan secara langsung dan bahkan tidak mengenal Siti Fadila Supari pada kala itu. Dan selain Emilia Contessa, juga KPK menjadwalkan untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR dari fraksi PDIP, yakni Andreas Hugo Pareira. Namun hingga sore hari ini, Dodi, memang Andreas tidak terlihat tampak di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan memang sejauh ini baru 2 orang saja yang diperiksa KPK. Maksud kami yang dijadwalkan untuk diperiksa KPK terkait kasus Alkes pada hari ini, Dodi. Ya, Cila, lalu bagaimana dengan kelanjutan gugatan pra-peradilan mantan Menkes Siti Fadila Supari yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus ini? Ya, Dodi, kita tahu bahwa pada hari ini KPK maupun Siti Fadila Supari sebagai pihak penggugat telah melakukan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Dan hasilnya adalah seluruh gugatan atau permohonan dari Siti Fadila Supari telah ditolak oleh hakim pada sidang hari ini. Itu berarti juga bahwa seluruh proses hukum maupun status tersangka yang disematkan kepada Siti Fadila Supari dianggap sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Memang sebelumnya kasus ini mencuat, Dodi, bahwa pada tahun 2014 Siti Fadila telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Mabes Polri, dan kala itu juga Polri langsung menyerahkan kasus ini kepada KPK. Dan hingga kini pun memang KPK belum juga memanggil, bahkan menahan Siti Fadila Supari atas kasus Alkes ini, Dodi. Dan memang atas kasus itulah juga Siti diduga memiliki keterkaitan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifuddin Pakaya sebagai orang yang turut menerima Mandiri Traveler's Check atau MTC senilai 1,375 miliar rupiah dalam proses pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes atau DIPA pada tahun anggaran 2007. Dan kita tunggu saja, Dodi, sebenarnya bagaimana kelanjutan kasus ini, memang karena KPK masih terus mengembangkan kasus ini. Salah satunya adalah dengan terus memanggil beberapa orang saksi dari anggota Dewan Parlemen Senayan. Demikian, Dodi. Terima kasih Priscila Dauhan melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan.